Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Wicaksono Asidiki dari Perguruan Tinggi STAIMI Jakarta, Minhaji Rosidin. Saya dari Fakultas Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang mata kuliahan manajemen strategi. Nah, di sini saya mengambil perusahaan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan Indonesia dengan tema atau judul Strategi Korporasi PT Garuda Indonesia. Korporasi itu apa namanya? Penataan ke depan dengan kombinasi analisis SWOT dengan strategi generic porter dan pendekatan strategi bisnis. Baik, sebelum itu enjoy the video. Let's do it. Baik, yang pertama ada profil PT Garuda Indonesia dengan slogannya The Island of Indonesia. Semakin meningkatnya kebutuhan transportasi, pesawat terbang menjadi pilihan masyarakat. Nah, itu slogan dari PT Garuda Indonesia. Kemanapun Anda ingin, maka Garuda Indonesia lah solusinya. Baik, saya akan menjelaskan visi dan misi PT Garuda Indonesia. Ya, di antaranya visinya yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Itu visi dari PT Garuda Indonesia. Lalu misi dari Garuda Indonesia itu diantaranya sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional, baik dari sisi pelayanannya, fasilitasnya, dan juga kenyamanannya. Nah, selain itu, Garuda Indonesia menerapkan nilai-nilai perusahaan yang dikenal sebagai Fly High, yang terdiri dari efficient and efficientive, yaitu melaksanakan tugas dengan teliti, tepat, dan akurat dalam waktu sesingkat mungkin serta biaya yang seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Lalu ada loyalty, yaitu menjalankan setiap tugas dengan dedikasi, tanggung jawab, dan disiplin yang tinggi. Lalu ada customer centricity, yaitu selalu penuh perhatian, siap membantu dan melayani pelanggan dengan ramah. Itu. Dan itu lanjutnya ada honesty and openness, yaitu bersikap jujur, tulus dan terbuka dalam menjalankan seluruh aktivitas serta melakukan komunikasi dua arah yang jelas dan transparan. Dan yang terakhir ada integrity, menjadi harkat dan martabat serta menghindari perbuatan yang dapat merusak citra profesi. Nah, jadi nilai-nilai itu ya, ini menjadi panduan perilaku bagi seluruh karyawan Garuda Indonesia dalam memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Itu termasuk profil, visi, dan misi dari Garuda Indonesia untuk kenyamanan pelanggan dan juga eh, keberhasilan atau kenyamanan pelanggan. Baik, sekarang dari menjelaskan dari analisis SWOT. Analisis SWOT PT Garuda Indonesia, yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang diantaranya ada PT Garuda ini namanya besar perusahaannya. Itu termasuk kekuatan dari PT Garuda Indonesia. Lalu yang kedua ada pengalaman perusahaan di bidang penerbangan. Nah, Garuda Indonesia ini sudah lama berdirinya, maskapai yang terbesar di Indonesia termasuk. Dan juga ada SDM manusia yang handal dari maskapainya, pramugara-pramugari dan sebagainya. Lalu memiliki sistem penerbangan yang mampu beradaptasi dengan
perkembangan zaman. Tidak hanya terhenti di satu zaman saja, tetapi Garuda Indonesia ini terus berkembang, beradaptasi dengan perkembangannya zaman. Lalu memiliki rute penerbangan domestik dan internasional. Di Indonesia sendiri pun ada, internasional pun juga ada. Itu juga termasuk misinya. Ketika yang internasional, Garuda Indonesia juga membanggakan nama bangsa Indonesia dengan menerbangkan di antara negara-negara dan sebagainya. Dan terakhir ada fasilitas dan pelayanan yang prima. Ya. Lanjut ada weakness atau kelemahannya, yaitu di antaranya beberapa sumber daya manusianya perusahaan bermasalah sehingga muncul konflik antara karyawan dan manajer Garuda. Nah, ini kelemahan yang paling mendasar, yang paling beresiko di dalam Garuda Indonesia. Lalu ada kondisi keuangan kurang bagus, apalagi pas saat COVID-19. Ya, saat COVID-19 ya rata-rata maskapai penerbangan itu kurang. Lalu ada biaya operasional yang tinggi sehingga menyebabkan harga tiket pesawat lebih mahal dibandingkan maskapai lain. Harga tiket tidak terjangkau untuk semua segmen pasar. Ini kalau dibandingkan dengan maskapai lain. Sebab kalau di Garuda Indonesia itu yang paling diprioritaskan adalah kenyamanannya. Kenyamanan, fasilitas, dan sebagainya. Lalu ada opportunity atau peluang, yaitu diantaranya adanya dukungan dari pemerintah berupa pinjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan. Ya, terus menyubsidikan PT Garuda Indonesia. Lalu ada kebutuhan masyarakat akan penerbangan ke dalam dan luar negeri. Ya, karena banyaknya masyarakat yang berpergian dalam dan luar negeri. Itu menjadi peluang bagi PT Garuda Indonesia. Dan yang terakhir ada berkembangnya sistem penerbangan di Indonesia. Ya, kita tahulah ya, kawan-kawan semuanya, bahwa perkembangan sistem penerbangan di Indonesia itu sangat berkembang. Yang tadinya beli tiket tuh tidak bisa melalui online, sekarang bisa melalui online. Lanjut ada threat atau ancaman threat, ya, yaitu yang pertama bahan bakar pesawat Garuda Indonesia ini berasal dari Pertamina, sehingga bahan bakar bergantung pada Pertamina. Ya, jadi kalau sudah bergantung pada Pertamina ini, ancamannya ya ketika BBM naik ya aftur pun juga naik. Lalu maskapai penerbangan lain yang lebih murah dan kapasitas lebih besar, ya ini juga termasuk ancaman bagi PT Garuda Indonesia. Ya kalau kita tahu saat ini banyak masyarakat yang lebih mementingkan harga daripada kenyamanan. Harganya lebih murah dibandingkan kenyamanan yang lebih nyaman. Tetapi di Garuda Indonesia yang dipertimbangkan, yang diprioritaskan adalah kenyamanan dan fasilitas bagi penumpang. Dan yang terakhir dari ancaman adalah cuaca yang tidak menentu. Kalau kita ketahui kawan-kawan, ketika menerbangkan pesawat, ya, dalam cuaca yang ekstrim pun itu juga menjadi ancaman. Ancamannya ya sinyal antara pilot dan eh, apa namanya eh, kondekturnya atau ya yang mencari sinyalnya itu hilang. Jadi karena cuaca yang tidak menentu, kadang cuaca buruk atau tidak, itu juga termasuk ancaman bagi PT Garuda Indonesia. Lanjut, kita masuk ke analisis strategi generic porternya, teman-teman. Generic porter dari PT Garuda Indonesia, yaitu generic porternya itu ada beberapa tingkatan.
Yang pertama dari kepemimpinan biaya. Nah, Garuda Indonesia berusaha untuk mempertahankan biaya operasional yang rendah sambil tetap menyediakan layanan yang berkualitas. Beberapa cara yang digunakan untuk mencapai ini termasuk efisiensi dalam pengelolaan armada pesawat, pemeliharaan yang terjadwal dengan baik untuk mengurangi downtime pesawat. Downtime itu masa waktu yang ditentukan pesawat dan pengelolaan rute yang efisien agar dapat mengurangi biaya bahan bakar dan operasional. Nah, kepemimpinan biaya. Jadi walaupun Garuda Indonesia itu mempunyai layanan yang berkualitas, tapi biaya mempertahankan biaya operasional yang rendah agar kawan-kawan teman-temanku sekalian bisa membeli atau bisa mendapatkan tiket Garuda Indonesia itu dengan terjangkau dengan mendapatkan layanan yang berkualitas. Lalu di sini ada diferensiasi, ya. Garuda Indonesia memposisikan dirinya sebagai maskapai premium dengan memberikan layanan yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Diferensiasi ini terlihat dalam layanan pelanggan yang lebih baik, yaitu dalam fasilitas penerbangan yang lebih lengkap, seperti makanan berkualitas, hiburan dalam penerbangan, dan kenyamanan kursi. Kalau kita tahu ya teman-teman, ketika teman-teman membeli atau terbang melalui maskapai Garuda Indonesia, teman-teman akan mendapatkan layanan berupa makanan, minuman, lalu hiburan dalam penerbangan, ya kan, ada TV atau headset musik yang bisa kita dengarkan, ada majalah-majalah yang bisa kita baca, dan juga kenyamanan kursi yang begitu begitu nyaman teman-teman, ya, serta kualitas layanan di bandara. Nah, ini berbeda dengan maskapai-maskapai yang lain. Akan tetapi maskapai Indonesia ini, Garuda Indonesia ini memposisikan dirinya sebagai maskapai premium dengan memberikan layanan yang lebih unggul. Sudah tahu kan perbedaan maskapai lain dengan Garuda Indonesia. Jadi Garuda Indonesia itu dalam generic porter ini mendirikan atau dalam ininya adalah diferensiasi. Lalu ada fokusnya, ya, dalam generic porter ini. Garuda Indonesia juga menjalankan strategi fokus dengan menargetkan pasar-pasar tertentu, baik domestik maupun internasional. Garuda fokus pada pelanggan yang mencari pengalaman perjalanan premium, termasuk segmen korporat dan pelancong kelas atas. Mereka juga mempertahankan kualitas pelayanan pada segmen pasar tertentu dengan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Fokus terhadap domestik, ya, fokus pada segmen pasar tertentu, ya. Fokusnya itu dalam segmen korporat dan pelancong ke atas itu menengah ke atas. Ada yang di situ economy class, ya kan. Lalu ada executive class dan single class. Itu bisa dijelaskan. Tidak hanya dalam fokus dalam domestik saja teman-teman, tetapi di internasional juga. Seperti haji dan umroh, itu kita juga memfokuskan dalam situ juga. Baik teman-teman, kita lanjut. Kita lanjut dari analisis strategi bisnisnya. Ya, analisis strategi bisnis PT Garuda Indonesia. Ya, strategi diversifikasi. Garuda Indonesia menerapkan strategi diversifikasi untuk memperluas portofolio bisnisnya. Diversifikasi ini
dilakukan dengan cara memperkenalkan produk atau layanan baru yang berbeda dari bisnis penerbangan utamanya. Ya, kalau kita ketahui, baik, di antaranya memperluas portofolio ini berbagai langkah untuk memperluas portofolio bisnisnya itu guna meningkatkan pendapatan dan daya saing di industri penerbangan. Nah ini, ya berikut ya dari strategi diversifikasi ini, ya dari layanan penerbangannya, yaitu penerbangan berbiaya rendah, mengoperasikan Citylink sebagai maskapai berbiaya rendah untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu pengembangan rute internasional dan domestik, teman-teman, ya, menambah rute baru baik domestik maupun internasional untuk memperluas jangkauan pasar. Ini namanya memperluas portofolio bisnisnya. Lalu yang kedua ada ekspansi di sektor kargo dan logistik, ya. Nah, itu meningkatkan layanan Garuda Indonesia Kargo untuk memenuhi permintaan pengiriman barang. Nah, terutama selama pandemi COVID-19 kemarin, ketika permintaan penumpang menurun. Ketika penumpang menurun, kargo yang ditingkatkan. Memanfaatkan pesawat penumpang untuk mengangkut kargo. Lalu ada penguatan bisnis MRO, yaitu Maintenance, Repair, and Overhaul. Itu anak usaha GMF, Areo Asia, menawarkan layanan perawatan dan perbaikan pesawat tidak hanya untuk Garuda, tetapi juga untuk maskapai lain termasuk internasional. Nah, lalu optimalisasi dari portofolio ini adalah optimalisasi anak usaha, yaitu aerowisata, ada Garuda Indonesia Holiday dan sebagainya, ya kan? Kalau kita mengoptimalisasikan ini, maka analisis strategi bisnis PT Garuda Indonesia akan makin lama makin meningkat. Apa aerowisata? Aerowisata itu mengembangkan bisnis di sektor pariwisata seperti hotel, catering, dan transportasi darat. Ada kan mobil yang di situ bergambarkan Garuda Indonesia, ya kan? Lalu hotel Garuda Indonesia dan sebagainya. Lalu Garuda Indonesia Holiday, layanan paket wisata yang mencakup tiket pesawat, akomodasi dan tour. Itu dari analisis strategi bisnis PT Garuda Indonesia. Lalu di strategi bisnis ini ada strategi defensif, yaitu selain diversifikasi, Garuda Indonesia juga menerapkan strategi defensif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perubahan regulasi. Ketidakpastian ini bisa merupakan fluktuasi harga bahan bakar, perubahan kebijakan pemerintah terkait industri, penerbangan, atau krisis yang mengaruhi daya beli masyarakat. Dari penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana PT Garuda Indonesia dapat merumuskan dan menyelesaikan strategi korporasi untuk mempertahankan daya saing dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan di pasar penerbangan global. Jadi ada beberapa nih teman-teman aspek penting yang bisa dijelaskan terkait hal ini. Di antaranya rumusan strategi korporasi. Dalam penelitian ini, Garuda Indonesia diharapkan dapat merumuskan strategi korporasi yang tepat untuk menghadapi tantangan di industri penerbangan yang sangat kompetitif dan terus berkembang. Hal ini mencakup pemilihan strategi yang tepat, baik di strategi ekspansi, pengurangan biaya, ataupun penguatan merek dan layanan pelanggan. Nah, jadi dari gabungan analisis SWOT, analisis generic porter, dan analisis strategi bisnis,
Nah, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana PT Indonesia dapat merumuskan dan menyesuaikan strategi korporasi. Di antaranya dengan rumusan strategi korporasi. Ada juga penyusunan strategi terhadap dinamika pasar global. Pasar penerbangan global dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan bakar, ya, peraturan pemerintah yang berubah, tren permintaan konsumen, dan kemajuan teknologi Garuda Indonesia perlu secara kontinu menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan-perubahan ini. Ya, harus benar-benar aktif dalam penyesuaian strategi. Lalu juga ada daya saing dan diferensiasi. Untuk tetap bersaing di pasar global, Garuda Indonesia perlu memiliki faktor pembeda, yaitu diversiasi yang membuat mereka menarik di mata pelanggan internasional. Ini bisa melibatkan pengembangan pengalaman pelanggan yang lebih baik, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga reputasi yang baik melalui program-program loyalitas atau perbaikan pelayanan di bandara dan di udara. Dari pelayanan yang baik, sopan, dan juga nyaman, memiliki fasilitas yang nyaman, ya kan? Itu menjadi daya saing di PT Garuda Indonesia. Menjadi different atau perbedaan dari maskapai yang lain. Lalu ada pertumbuhan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai pertumbuhan berkelanjutan, Garuda Indonesia perlu fokus pada pengelolaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan lingkungan. Misalnya dengan memperbarui armada pesawat yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam konsumsi bahan bakar atau berinvestasi dalam teknologi yang memungkinkan operasional yang lebih hijau. Selain itu, penting untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang semakin mengutamakan kenyamanan, keselamatan, dan kecepatan. Nah, ini harus benar-benar yang ditargetkan dalam pertumbuhan berkelanjutan PT Garuda Indonesia. Lalu dari semua ini ada evaluasi dan pemantauan kinerja, ya, yaitu terakhir untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan berjalan dengan baik. Garuda Indonesia harus memiliki sistem evaluasi yang jelas. Ini mencakup pemantauan kinerja keuangan, kepuasan pelanggan, serta hasil dari inisiatif strategi yang telah dijalankan dengan evaluasi yang berkelanjutan. Perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan atau strategi dengan cepat untuk menghadapi tantangan yang muncul di pasar penerbangan global. Baik, dari teman-teman, dari evaluasi dan pemantauan kinerja ini, kita sudah tahu nih bagaimana yang harus ditetapkan dan harus dikembangkan dari PT Garuda Indonesia. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan pentingnya bagi Garuda Indonesia. Nah, untuk secara aktif merumuskan dan menyesuaikan strategi korporasi mereka agar tetap relevan dan kompetitif dalam pasar penerbangan global yang sangat dinamis. Hal ini melibatkan inovasi, efisiensi, dan pengelolaan risiko yang efektif agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai strategi korporasi PT Garuda Indonesia, kombinasi dari analisis SWOT dengan strategi generic porter dan pendekatan strategi bisnis, ya, dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia memiliki potensi besar untuk mempertahankan daya saingnya di maskapai-maskapai di Indonesia, baik di maskapai domestik maupun
internasional. Nah, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan di pasar penerbangan global melalui penerapan strategi yang tepat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari awal, semoga ilmu yang saya berikan, yang saya dapat, yang saya riset sendiri menjadi bermanfaat bagi teman-teman sekalian, ya, agar bisa mengetahui bagaimana kita dalam menentukan penerbangan yang nyaman, murah, dan efisien. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.